So we celebrate New Year with Abhidhamma teaching and learning. So this is the best way of celebration, the best way of celebration. And we are doing very well. In the past 3 days, we finished 3 chapters. So as a great celebration, we try to finish the 4th chapter today again. So we continued with this, continuation from yesterday. So there are also 6 types of presentation of sense objects at the sense doors. So we call this Visaya Pawati. So presentation of sense object at the 5 sense doors are 4 ways. Ati Mahanta Ramana. Ati means very, Mahanta great, Aramana sense objects. So very great sense objects. So for 5 sense door, so we take 5 sense objects with very great intensity, causing very long cognitive series of consciousness to arise. Sekarang 6 jenis kehadiran daripada objek indera pada pintu indera, atau kita sebut juga dengan Visaya Pawati ya. Jadi di sini Visaya Pawati berarti kehadiran daripada objek indera di pintu indera. Jadi dengan demikian ada 6 jenis daripada Visaya Pawati. Jadi 4 diantaranya dengan kondisi dari 5 pintu indera tersebut ya. Kita lihat di sini ada hal-hal yang bersifat dengan kehadiran yang Ati Mahanta Ramana. Ramana seperti kita kemarin sudah pelajari, Ramana Lambana itu objek indera ya. Ramana Lambana objek indera. Mahanta jelas kuat ya, intensitasnya kuat. Jadi Ati itu sangat. Ati Mahanta intensitasnya sangat kuat, berarti itu objek itu begitu jelas terlihat ya, sangat jelas terlihat. Jadi 5 objek dengan intensitas yang sangat kuat yang menyebabkan sebuah rangkaian kognitif yang sangat panjang. Ini yang menjadi bedanya nanti sangat panjang ya, daripada kesadaran itu muncul. Mahanta Ramana means sense objects with fairly great intensity. So these 5 sense objects, they cause a fairly long cognitive series of consciousness to arise. Prita Ramana means slight, sense objects of slight intensity. So the 5 sense objects of this type, they cause a short cognitive series of consciousness to arise. When we say Ati Prita, very slight intensity, so 5 objects of very slight intensity, they cause no cognitive series to arise. Tadi kan menyebabkan rangkaian kesadaran yang sangat panjang ya, karena dia punya objek indera itu sangat jelas, sangat kuat intensitasnya. Sekarang sini intensitasnya kuat aja, dia tidak ada sangatnya. Jadi 5 objek indera dengan kekuatan yang cukup di sini ya, pas-pasan di sini menyebabkan rangkaian kognitif kesadaran yang hanya sekedar cukup panjang daripada kesadaran itu muncul. Nah, sangat panjang, kemudian parita. Parita Ramana, parita berarti artinya ringan, tidak kuat ya. Jadi 5 objek indera dengan intensitas yang ringan yang menyebabkan rangkaian kognitif yang pendek muncul ya. Untuk muncul dalam sini dalam rangkaian kognitif kesadarannya. Kemudian ati parita. Sekarang tambah ati lagi menjadi sangat. Parita udah ringan, dia sangat ringan lagi, sangat lemah. Jadi 5 objek indera dengan intensitas yang sangat lemah yang menyebabkan munculnya rangkaian kognitif kesadaran, tidak munculnya rangkaian kognitif di sini. So we are on page 167 of your Abhidhamma book. So at the lower part of that, we have these presentations of sense objects at the mind door. Only two ways. Vibhuta Ramana, clear presentation of sense objects. And Avibhuta Ramana,
obscure presentation of sense objects. Sekarang kehadiran objek indera pada pintu. Jadi untuk pintu Martin, untuk pintu indera, kelima pintu indera tadi ada 4 jenis rangkaian kognitif yang muncul. Di pintu batin ada 2 jenis ya. Jadi kedua jenis daripada kehadiran objek indera pada pintu batin, satu Vibhutaramana. Ya. Objek indera yang kehadirannya cukup jelas, jadi cukup bersih di sini ya. Kemudian Avibhuta, ya, dia menjadi kabur. Jadi kehadiran objek indera dengan kondisi yang kabur. So the next topic is Viti consciousness and Viti free consciousness. Those states which participate in the cognitive series of consciousness are called Viti states. And those states which do not participate in the cognitive series of consciousness are called Vimutti, no? Viti free consciousness. And yesterday we see that the 19 chaitras that perform this rebirth, life continuum and death consciousness, this 19 consciousness. So they are the 2 Upekha Sandirana Chaita and 8 Mahavipaka Chaita and 9 Mahekata Vipaka Chaitas. When they are, we regard them as Viti-free consciousness because they are not involved in the cognitive series while they are performing rebirth function, life continuum function, and death function. Okay. Jadi sekarang kita lihat kesadaran yang terlibat di dalam witi ataupun yang tidak terlibat dalam witi ya. Jadi kesadaran witi dan kesadaran terbebas dari witi. Kita lihat bahwa cita yang berpartisipasi dalam rangkaian kognitif kesadaran juga disebut dengan witi cita. Dan cita yang tidak terlibat dalam rangkaian kognitif kesadaran kita sebut dengan witi wimuti cita. Jadi di sini kemarin kita sudah melihat ada 19 cita yang terdiri dari 2 Upekha Satirana Cita, 8 Mahavipaka Cita dan 9 Mahagata Vipaka Cita. Mereka tidak terlibat dalam rangkaian kognitif kesadaran karena pada saat ketika mereka bertindak sebagai fungsi kesadaran, fungsi kelahiran kembali. Jadi ke-19 cita tersebut ketika mereka mempunyai tugas menjadi kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup dan kesadaran kematian, pada saat itu mereka sama sekali terbebas dari pintu. Ya. Nah, jadi kita katakan mereka dikenal dengan witi wimuti cita. Jumlah daripada kesadaran yang terbebas dari witi ini adalah 19 dan ini juga 19 cita yang disebut yang terbebas dari pintu yang sudah disebutkan di bab 3 ke atas. Of these 19 consciousnesses, the 2 Upekha Sandirana Chaitas are involved in the cognitive series when they perform investigating function and registration function. So here you can see 2 Upekha Sandirana Chaita. They also perform Santirana and Dada Lambana function. And also the 8 Mahavipaka Chaitas take part in the cognitive series when they perform the registering function. So 8 Mahavipaka. So when they form the Dada Lambana function, so again they take part in the cognitive process. So these 10 chaitas must be included in counting viti chaitas. Since only the 9 Mahagata Vipaka chaitas are totally free from the cognitive series, so here we say this 9 Mahagata Vipaka chaita, they perform only these 3 functions, and when they are performing these 3 functions, yesterday we say they are door free. And again here, as they don't take part in any cognitive process, they are also viti free. So if you count the viti chaitas in the sense sphere, so we get 89 minus 9 and 80 chaitas.
Jadi kita tahu bahwa lihat 19 kesadaran mereka bebas daripada pintu hanya pada saat mereka bertindak dengan 3 fungsi di atas. Kemudian dari ke-19 cita tersebut 2 UPK Santirana cita mereka juga terlibat dalam rangkaian kognitif kesadaran ketika mereka bertugas menjalankan tugas fungsi penyelidikan dan juga fungsi pencatatan. Dan di sini dikatakan kita lihat ya, kalau dia yang berfungsi sebagai fungsi penyelidikan di sini kan dua UPK Santirana cita. Kemudian dia masuk ke dalam fungsi pencatatan ketika dia berfungsi sebagai tadalambana cita. Jadi di sini Santirana terlibat. Kemudian kita lihat lagi ke-8 Mahawipaka cita juga terlibat di dalam rangkaian kognitif kesadaran ketika mereka menjalankan tugas pencatatan. Nah, jadi di sini 8 Mahawipaka cita juga ikut menjadi tugas pencatatan. Nah, jadi 2 tambah 8 ada 10 kesadaran dari semuanya ini mereka bisa terlibat dalam rangkaian kognitif. Sehingga hanya ada 9 Mahagata Wipaka cita yang secara keseluruhan benar-benar bebas dari rangkaian kognitif kesadaran. Jadi di sini kita melihat dari ke-89 cita secara menyeluruh dalam metode singkat hanya 80 yang terlibat dalam kesadaran. Jadi dikurangi 9 yang benar-benar terbebas. So you take note, the Viti citas, cognitive consciousness in the sense sphere is 80 citas. Then we go to 3 types of identical consciousness. So you please show the chart number 9, the bottom part. Sekarang kita masuki ya 3 jenis daripada identikal daripada kesadaran tadi. So yesterday we told you, when a karma produce a new existence, it produces its resultant consciousness. One after another, from the time of rebirth, so that is the time of conceiving in the mother's womb, till death. So, as the karma produce its resultant consciousness, all these resultant consciousness are identical. And that's why we say the Patisanti Chaita, rebirth consciousness, life continuum, the Bhuvinga Chaitas, and death consciousness, Chuti Chaita, in one person, they are identical. So, for example, in number 1, Mahakusala Karma, the has a chance to produce a new existence. So, usually the rebirth consciousness is this number 1 also. So you can call it Somanasa Sagatam, Jnana Samyutam, Sankharika Mahavipaka Chaita. Then the life continuum and the Chuti Chaita are also this Chaita. There's the same Mahavipaka Chaita. So we say these 3 types of consciousness in a person are identical. 3 kesadaran yang identik, yang hampir bersamaan. Jadi kita ketahui sebuah kesadaran yang menjadi sebuah fungsi kelahiran kembali, dia juga menjadi fungsi kelangsungan hidup. Ya, selama kehidupan dia selalu muncul dan padam, dan terakhir dia juga berfungsi sebagai fungsi kematian daripada makhluk tersebut. Jadi kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup, dan kesadaran kematian dia mempunyai jenis kesadaran yang sama, identik di sini. Jadi apabila seseorang itu terlahir dengan kesadaran yang pertama somanasa sahagatam jnana sampayutam asangkarika mahakusala cita, maka adalah Mahawipaka. Jadi yang Mahawipaka citanya menjadi kesadaran kelahiran kembali, dia juga menjadi kesadaran kelangsungan hidup yang sama. Jadi kesadaran kelangsungan hidupnya juga somanasa sahagatam jnana sampayutam asangkarika Mahawipaka cita. Demikian juga kalau kesadaran kematiannya
Ya, orang bertanya, berarti kesadaran kematian lampau sama kesadaran akan datang sama dong? Ya, kalau sejauh tidak ada sebuah kekuatan karma baru yang cukup menggantikan beliau. Kenapa ini bisa sama? Ketika seorang bayi terlahir terkandung di dalam rahim ibu, dia kan masih dengan kesadaran yang sama. Ya, ketika bayi tersebut meninggal dalam rahim, meninggal dengan apa? Kesadaran yang sama tentunya. The next topic. So we call it near death sign. Near death sign, marana sana namita. So yesterday, so it is on page 169 in your book. So yesterday I explained to you about the near death sign. So when a person is about to die, the many karmas in his mental stream, they compete with one another. And the successful karma can appear in the mind door. So with that is, we call it, the near-death sign is the karma. So when that karma sign arises in this person, so he will have the consciousness similar to the time he performed that karma. So he will remember this karma, if he has time to remember. But mostly, as soon as after the karma namitta arises, then the person die. So in that case, he will not know. And then sometimes the karma itself is not the karma is not the distinct, and we say karma object. That is, the objects that he perceived during performing that karma can arise. Can arise. If it is a past sense object, it arises only in the mind door. If it is the present sense object, it can arise in any the sixth sense door. Some people, for example, they look at the Buddha statue and they reflect Araham, 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 and during the reflection they die. So this karma, Kusala karma, that reflecting the Buddha Nosti will have the chance to bear result. And the Buddha statue that he is looking at will appear as the karma object, and it will appear in the idol. Some people, while they are listening to the Dhamma, they pass away. So in this time, the karma namitta would be that the Dhamma that he is hearing. So that these the present. If it is present sense object, it can appear in any of the six sense door. Okay. Sekarang kita lihat tanda-tanda menjelang kematian atau marana sananusati nimitta, ya tanda-tandanya. Jadi dengan kehidupan sekarang seseorang yang masih hidup ya sepanjang kusala kamanya ada. Ya, namun ketika menjelang kematiannya seseorang mau meninggal dunia, pada saat itu akan ada karma ya dari masa-masa lampau yang akan saling berkompetisi untuk muncul sebagai kesadaran kematian. Nah, jadi begitu banyak karma-karma lampau yang akan menjadi kesadaran kematian, maka salah satu dari satu karma tersebut pasti akan muncul yang terkuat, kemungkinan besar yang terkuat. Nah, namun ada kalanya karma-karma lampau ketika pada saat kematian kita, dia secara berdasarkan waktunya dia belum terkondisikan untuk cukup matang. Ya, pada saat itu bisa muncul yang dinamakan dengan karma nimitta. Karma nimitta itu bisa dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya muncul sebagai tanda-tanda karma nimitta. Jadi kita teringat ketika dalam hidup kita pernah melakukan hal-hal baik ataupun hal-hal buruk. Ini bisa muncul. Misalnya ketika seseorang yang hidupnya hanya menjadi penyembeli, bisa karma-karma tersebut dia muncul sebagai karma nimitta, sehingga orang tersebut meraung-raung melihat bagaikan dia ketika menyiksa menyembeli binatang. Ini bisa muncul sebagai karma nimitta. Juga kemungkinan
pada saat menjelang kematian kita bisa diminta untuk melafalkan sambil memandang Buddha Rupang. Kita melafalkan araham, araham, araham. Jadi ini bisa muncul sebagai kama objeknya kita yang hadir di dalam pintu indera kita. Dan kalau ini cukup kuat, dia juga bisa menjadi cuti citasnya. Atau juga belum disebutkan dengan tanda di mana tempat akan dilahirkan kan. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan kama yang bisa melahirkan menjadi kama kematian dan menjadi kesadaran kelahiran kembali juga. So can you raise a little? So no, a little again. Yes. No? So the second sign we call is Kamma Namitta. So we translate it as the sign of Kamma, or we can say Kamma sign. So that Kamma object, when we say the first one, you should take it as the Kamma, which arises as the near-death sign. So this is the sign of karma also that arises as the near-death sign. And the third one is we call Kaditnamita, the sign of destiny. So sometimes those two, the sign do not arise, but this one arises. So there is the sign which is not connected with the place he is going to be reborn, sign of destiny. So yesterday I told you, if he was born as a human being, he may see the mother's womb as red velvet. If the person is born in the celestial realm, he will see the celestial mansion and celestial persons. And if he was born in in hell, he will see the hellfire, the hell denizens, etc. So they belong to the present sign. So they can also appear in all the six sense door. Sekarang yang ketiga, kita kan udah punya dua, kama objek yang menjadi kama nimitta, kemudian gati nimitta. Gati nimitta adalah suatu kondisi yang muncul pada menjelang kematian berhubungan dengan tempat di mana kita akan dilahirkan. Ya, kalau seseorang itu akan terlahir di alam penderitaan, dia mungkin bisa melihat ataupun mendengarkan suara-suara daripada kehidupan di alam penderitaan, seperti dikatakan sebagai anjing neraka yang datang menjemput misalnya, ya maklum. Jadi kalau seorang yang akan terlahir di dalam alam manusia juga dapat melihat bagaikan permadani merah yang dianalogkan dengan rahim seorang ibu. Nah, ini semua termasuk ke dalam tanda-tanda tempat tujuan atau kita sebut dengan gati nimitta. So we go to the three types of Bhuvinga Chaitas. So please go to the last passage of this. So these are three types of the Bhuvinga Chaita. We call the first one Atita Bhuvinga. Atita means past. The past, Bhuvinga. So they are the Bhuvinga Chaitas which pass by. From the time the sense object strikes the sense door, and to the time the object appears at the door. And then we say Bhuvinga, Chalana is vibrating Bhuvinga Chaitas. So they arise when the sense object appears at the door. And then Bhuvinguppacheda is cut off Bhuvinga, and that follows this Bhuvinga Chalana, and after this the Bhuvinga stream is cut off, and Vichitta starts arising. So you please go to you explain this first. Jadi sekarang kita melihat ada tiga jenis bawangga, ya. Bawangga kesadaran kelangsungan hidup. Yang pertama kita mengenal adanya atita bawangga.
Tita bawangga tersebut adalah bawangga yang baru saja yang akan dilalui, baru saja dilalui mulai dari saat ketika objek menabrak pintu indera sampai ke saat di mana objek itu menjadi muncul di pintu indera. Artinya dari saat ketika sebuah objek muncul itu kan pada saat itu dia akan melewati satu kesadaran bawangga supaya objek tersebut menjadi nampak di pintu indera. Ini disebut atita bawangga. Kemudian bawangga calana yaitu bawangga yang bergetar yang muncul ketika objek itu muncul di depan pintu, ya. Jadi ketika objek itu sudah muncul di depan pintu, berarti pada bawangga kedua maka muncullah bawangga calana. Ketiga itu bawanggu paceda, yaitu bawangga yang terpotong, ya, terputus di sana yang mengikuti bawangga calana. Jadi setelah ini bawangga akan terputus, maka sejak saat itulah kemunculan daripada rangkaian kognitif kesadaran itu mulai berlangsung. Will you please go back to the first topic today? We presentation of sense objects that we start with today. Yang tadi kehadiran daripada objek itu atita bawangga. Presentation of sense objects. The first topic we start today. Mahantara manawiti, mahantara itu. Naik lagi. 6 types of presentation of sense objects. So you just go back. Not very far. Just go back. Kembali aja. Lagi. Ini salah satu ya dari sini. Oke, 6 jenis pergerakan. Okay. See here. So at the last, after the last bottom. After this, you go up a little. You go up a little. So here, we teach it. Here I want to tell you this one. So, we say there are 4 types of presentation at the 5 sense door. So it is ati mahanta ramana, sense object of very great intensity. It takes one conscious moment to become distinct at the sense door after striking the door. The reason is, the sense object, like in the 5 sense door, only the material sense object strikes the material sense door. Like the visible object and the eye door, ichakupasada, both of them are materiality. So when the sense object strikes, this, it will take some time to develop the picture. Just like if you take a photograph. So when the light reflected from me strikes the flame in the camera, so they have a chemical reaction must take place, so that to develop all the detailed features of the person. So here we say, as soon as the object of very great intensity strikes the eye door, it does not appear. It takes at least, so we say, one conscious moment to develop itself to become distinct in the door. If it is mahanta ramana, the sense object is weaker, it will take 2 to 3 conscious movements to develop itself to become distinct. And if it is prita ramana, slight intensity, it will take 4 to 9 conscious movements to become distinct. And it is ati prita ramana, very slight intensity, it takes 10 to 15 conscious moments to become distinct at the sense door. So we have to take notes of this. Ya, ini sedikit agak tapi coba perhatikan di sini ya. Saya coba ulangi ya. Jadi kalau kita melihat sebuah objek indera, ya, kalau Anda sekarang duduk di depan saya melihat Anda cukup jelas. Begitu melihat, saya tahu ini siapa. Nah, itu karena objek inderanya itu ati mahantara mana. Objek indera dengan intensitas kejelasan yang sangat kuat. Saya langsung melihat.
Namun ketika objek ini kurang jelas, bisa jadi mungkin objeknya terlalu jauh, ya, atau kondisi cahaya yang kurang, kan kita nggak terlalu jelas. Ketika kita pagi-pagi bermeditasi dengan matikan lampu, kan kita tahu ada orang duduk, kita objek ada tapi kurang jelas. Otomatis ini akan berbeda. Begitu jelas saya begitu lihat tahu langsung siapa. Tetapi begitu kurang jelas sekarang harus berbentak, ini siapa ya? Lihat lagi kurang. Jadi waktu yang untuk menjadi lebih jelas itu lama. Ini artinya waktunya lebih lama. Kalau jelas kan langsung nampak tahu. Mungkin nggak jelas kita mikir loh, lihat lagi siapa ini, iya nggak, kan waktunya lebih lama. Ini sebenarnya ini dia menjelaskan ini. Jadi pada ati mahantara marana tersebut, di mana hanya dibutuhkan satu momen kesadaran untuk dia menjadi jelas, ya, untuk menjadi jelas pada pintu indera, mulai pada saat objek menabrak pintu. Begitu objek tersebut bayangannya tabrak ke pintu, ini jelas, saya langsung dapat. Nah, tetapi pada mahantara mana, ketika objeknya sudah agak tidak kurang jelas, agak kabur, maka waktu untuk melihat objek tersebut dia menjadi lebih lama. Dia membutuhkan 2-3 kesadaran. Nah, ini sifatnya begini. Ketika misalnya dulu kan, sekarang saya banyak orang udah nggak mengenal. Dulu ada kamera yang pakai film. Ya kan, sekarang kan nggak ada lagi. Sekarang udah di digital, enak sekali. Dulu yang pakai film, ketika sebuah objek mulai tertangkap oleh kamera sampai ke film, dia tidak langsung jelas. Dia tidak langsung muncul dalam bentuk gambaran. Dia harus terjadi proses antara bayangan masuk dengan cahaya tersebut dengan zat-zat kimia yang ada di film. Dia berproses. Proses ini kan butuh waktu. Biasanya kalau kita anggap di sini dia dibutuhkan waktu satu momen kesadaran untuk dia muncul menjadi nampak gambaran. Kalau nanti kita tarik filmnya, kita lewatkan dengan kimianya itu lihat nampak bayangan daripada gambaran-gambaran kita ambil. Nah, jadi demikian juga. Tapi ketika dia objeknya kurang kuat, maka waktu yang diperlukan untuk memproses ini dia juga jadi lebih lama. Jadi mahanta 2-3 momen kesadaran. Namun pada paritaramana, kita tahu paritaramana objek yang kabur, ya, objek yang kurang, yang intensitasnya lemah, kabur. Jadi dia butuh waktu yang jauh lebih lama lagi. Harus 4-9 momen kesadaran dia baru bisa menjadi jelas. Jadi agak lama. Apalagi yang ati paritaramana, dia butuh 10-15 momen kesadaran untuk menjadi jelas pada pintu ketika. Jadi kita hanya melihat satu kesadaran dia sudah jelas, yang kedua 2-3 kesadaran baru jelas, yang ketiga 4-9, yang keempat 10-15. Jadi waktunya yang diperlukan makin lama dan makin lama, ya. So we go back to the text again where we stopped just now. Okay, just you pass by. Oh, these are the 3 types of the Bhuinga Chaita. The last passage. So here what we have just talked, and that you just go to the Viti. Just below this. Okay, this one. So now you can understand better about those 3 types of Bhuinga Chaita, in this cognitive series. So this is the first cognitive series. So we describe. So it is in your book. Also you can look at. There is the next topic. It is on 174. On 174. So here we described the cognitive series of the idol for the Ati Mahanta Ramana Viti. Ati Mahanta Ramana, visible object of very great intensity, striking the idol. So, before the sense object strikes the idol, only Bhuinga Chaita keep arising. When we don't know anything, only Bhuinga Chaita will be arising. Just yesterday we say when the Bhuinga Chaita arises, it takes the near-death sign of the past life, so we don't know. We don't know about that Bhuinga Chaita, what it takes. Now,
No, at this arising moment of Atita Bhavanga. No, so it is just Bhavanga Chaita. We just name it. No, in cognitive series, we name these three types of Bhavanga Chaita: Atita Bhavanga, Bhavanga Chalana, Bhavangu Pacheda. No, we just name them. So at the arising moment of this Atita Bhavanga, no, the sense object strikes the idol. No, strikes the idol. So that means the idol, the sense object, and this Atita Bhavanga, no, all three of them, they arise together. So we call it, there is a arising moment. So no, one conscious moment is equal to three sub-moments. So that means after one conscious moment, this Atita Bhavanga pass by. So you can see this Bhavanga Chaita is the Atita Bhavanga, because it passed by from the time the sense object strikes the idol, and before it appears to the time when it appears in the idol. So we call it Atita Bhavanga. Now the sense object appears at the arising moment of this Bhavanga Chalana. So this we call vibrating the life continuum. So this at Bhavanga Chaita, not just like the ordinary the Chaita, they arise and perish at the rate of 1,000 billions, even in one snap of the hand. 1,000 billions. So now, when the visible object appears at the idol, now we say it appears, it is the signal for this Bhavanga stream to cut off. To cut off. But as it's rising very fast, it cannot cut off immediately. For example, if a man taking a marathon race, running very fast, so it comes from in front of, say, the judge. Now you stop here. He cannot stop. When you are running very fast, if you want to stop here, you have to take about 20 steps before you can stop. So here also, when the sense object appears, it's the signal for Bhavanga stream. Now you stop. It cannot stop immediately. It takes only 2 more conscious moments for it to stop. And so these 2 Bhavanga Chaita, because they have to stop, they seem to vibrate somewhat. So we call it vibrating life continuum. So at first they call both of them as life, the vibrating life continuum. But after the second, the Bhavanga, the vibrating Bhavanga, the Bhavanga stream is cut off. So they change the name for this. They call it Bhavangu Pacheda, the cut off Bhavanga Chaita. So these we have 3 types of Bhavanga Chaita: Atita Bhavanga, Bhavanga Chalana, and Bhavangu Pacheda. Kehadiran daripada objek indera di pintu mata ya. Jadi rangkaian kognitif kesadaran pada pintu mata. Kemunculan daripada ati mahantara manawiti, bagaimana sebuah objek penglihatan yang sangat jelas intensitasnya muncul menabrak pintu mata sehingga ati mahantara manawiti ini muncul. Jadi rangkaian kognitif kesadarannya akan ditunjukkan dengan simbol-simbol di bawah ini. Jadi ketika kita tidak menyadari apapun ya, pada saat itu kesadaran-kesadaran yang muncul dan padam hanyalah kesadaran bawangga ya, kesadaran bawangga yang berjalan. Jadi kita tidak menghadapi apa-apa. Tapi begitu dalam proses daripada berjalan itu tiba-tiba muncul sebuah objek penglihatan. Muncul. Jadi objek penglihatan tersebut harus memotong kesadaran bawangga tersebut, dia baru bisa muncul kan. Tapi proses pemotongan itu tidak bisa berlangsung begitu saja. Dia ada beberapa hal. Jadi ketika dia mulai muncul, maka ada satu kesadaran bawangga yang harus dilewatinya, ya harus terlewati. Jadi di sini Atita Bhavanga ya, Atita Bhavanga di sini satu kesadaran yang ketika objek mulai muncul di sini dia terlewati
Ya, bawangga yang terlewati kita sebut dengan atita bawangga yang terlewati. Jadi artinya sebuah kesadaran, sebuah objek indera dia memasuki sebuah kesadaran bawangga. Satu kesadaran bawangga kita juga mengetahui mempunyai 3 submomen. 3 submomen kemunculan, kelangsungan dan kepadaman. Ya, masih ingat ya? Ya, upada titi bangga ini masih tetap berjalan. Nah, jadi ketika satu objek muncul di sini, ya, objek muncul di sini, kesadaran atita bawangga pun muncul. Begitu dia padam, ya, pada saat padam, objek daripada indera itu di sini mulai tampak di depan pintu, ya, mulai tampak di depan pintu. Nah, tetapi ketika sebuah objek sudah menampak di depan pintu, dia mengatakan ini kesadaran bawangga harus diputus. Dia memberi sinyal. Kesadaran bawangga harus diputus, baru bisa munculnya kesadaran mata. Nah, namun hal tersebut tidak mungkin bisa terjadi, ya kan? Ketika Anda berlari dengan sangat kencang, ya, sampai di depan saya memberikan sinyal berhenti. Anda nggak mungkin langsung bisa berhenti. Anda kalau berhenti langsung, saya rasa terjelembab ke depan langsung, ya kan? Hidung menyentuh lantai langsung kedebab gitu kan. Tapi Anda untuk berhenti Anda butuh beberapa langkah ke depan, berlari memperlambat langkah Anda. Jadi memperlambat langkah ini Anda baru berhenti. Sama. Jadi sebuah kesadaran bawangga itu juga ketika dia minta berhenti, dia tidak langsung bisa berhenti. Dia mencoba berhenti. Tapi pada saat berhenti itu dia kan bergetar, ya, seperti halnya kalau sepeda motor kita berjalan dengan cepat, ya, kita biasa sur, dan tiba-tiba kita rem, tiba-tiba dia goncang kan, dia goncang, baru berhenti. Sama, kesadaran bawangga juga begini. Jadi begitu satu kesadaran itu dilalui, ya, terlalui, dia signal untuk berhenti, dia berusaha berhenti. Jadi namun dia berhenti dengan suatu getaran-getaran. Ya, makanya kesadaran kedua di sini bawangga yang bergetar kita sebut dengan bawangga calana. Ya, di pelajaran lalu saya sempat memberi contoh-contoh sedikit, ya, mungkin masih ingat. Ketika ini pengalaman saya waktu kecil, bagaimana saya ingat dengan bawangga calana tersebut. Saya ingat waktu saya kecil. Jadi dulu kita kalau masa kecil hanya beli baju baru, celana baru itu apabila mendekati Imlek kan. Jadi ada sekali mama saya beli sabut celana baru buat saya. Tolong dong ini dites bagus enggak? Saya tes. Memang bisa masuk tapi agak sempit. Kan? Mama bilang, kalau tidak belum ukuran enggak pas, saya bawa pulang kita tukar aja. Jadi saya berpikir pada anak-anak, saya berpikir kalau saya kurang pas, saya suruh mama bawa pulang, di sana enggak ada ukuran pas, enggak jadi dibeli dong kan gitu. Jadi saya nggak mau, agak sempit pun saya pakai. Tapi karena mau pakainya agak sempit sedikit, saya nggak bisa langsung. Ketika saya tarik, saya lompat-lompat, tuk kan, sampai nangkat celananya itu kan. Jadi saya ingat, celana bergetar. Saya mau pakai celana itu lompat-lompat. Jadi celana bergetar-getar kan. Jadi sehingga bawangga calana adalah bawangga yang bergetar-getar. Saya ingat mengenai bawangga calana langsung ya kan. Nah, ini mengingatnya. Kemudian, ketika sebuah bawangga calana sudah dilewati, ini juga sebenarnya bawangga calana, ya. Tapi di saat bawangga calana kedua dia harus diputus. Karena harus diputus diberi dengan nama bawanggu paceda. Bawangga upaceda. Di sini pada saat tersebut semua ketiga arus bawangga sudah terputus, maka rangkaian kognitif kesadaran sudah mulai bisa berjalan pada saat itu. So here we explain about the cognitive consciousness here. So we start with this bhavanga. It is the normal bhavanga chaita that arises in us. We call it life continuum. So at first, there is a stream of life continuum, and these 3 small cycles, they represent 3 sub-movements which make up one consciousness movement. And then we explain this T. T is Atita bhavanga, past bhavanga. At the rising moment of this past bhavanga, the visible object and the Chakku Pasada, the eye door, arise simultaneously.
And this is the arising moment, no, upada of the visible object. The visible object, no, we say arises at this time. And then, no, after Atita Bhuvinga, we get Bhuvinga Chalana, and it is vibrating life continuum. At the arising moment of this Chaita, no, again this is arising moment, existing moment, and perishing moment. So at the arising moment of this Chaita, the visible object appears. That means it becomes distinct, no, at the eye door. Note that Ati Mahanta Ramana takes one conscious moment for its full development after the arising moment. Okay. Ini hanya penjelasannya ya. Ti ya, ti atita bawangga. Ya, bawangga yang dilalui lah, yang berlalu. Jadi pada saat kemunculan, momen kemunculan daripada kesadaran, di mana objek penglihatan dan pintu penglihatan muncul secara bersama-sama ya, pintu sebagai landasan materinya muncul secara bersama-sama. Jadi pada momen kemunculan tersebut atau upada, jadi objek daripada penglihatan itu muncul. Ini penting sekali karena nanti antara dia punya objek dengan landasannya ya, pintunya kalau tidak muncul bersama-sama, nanti juga tidak akan terjadi sebuah rangkaian yang baik. Jadi ini harus mempunyai muncul secara bersama-sama. Perhatikan. Also Bhuvinga Chalana. Sorry, ya so, Bang. Okay. No, the na is Bhuvinga Chalana. So we say at the rising moment of this Chaita, the visible object appears, become, oh, I already explained you. Okay. Bawangga Chalana, ya. Bawangga yang kelangsungan kehidupan yang bergetar. Ya, dia di sini mulai bergetar. Jadi pada kemunculan momen daripada cita ini, objek penglihatan udah nampak menjadi jelas ya. Jadi artinya dia baru jelas setelah memasuki bawangga calana ya. Ini masih menjadi jelas tapi belum berlangsung. Jadi di sini Ati Mantaharama mengambil satu momen kesadaran untuk bisa berkembang menjadi dia muncul menjadi jelas di pintu mata. So though we cannot see the cognitive series, so now we are going to this da. You can see chart number 9. No, this is what we explain. We show in chart number 9. No, you can see this series in chart number 9. Okay. No, the last chart, the second last chart. Chart number 9. So the top one is the same. No, not this one, not the top one here or here. So it is the same as that. This is the same. Okay, we go to the text. You can look at here. Now we go to da. Da is Bhuvinga Pacheda. Arrested Bhuvinga or cut off Bhuvinga. We call them arrested or cut off life continuum. So Bhuvinga stream is cut off after the dissolution of this consciousness. So when the Bhuvinga stream is cut off, then we say the cognitive process begins. So it begins with the avajjana function. So these the three functions are performed by rebirth consciousness, life continuum, and death consciousness. And they are we say door free and viti free. They don't arise in the viti. So the viti process always starts with avajjana, and it goes on in this order. So now we get this avajjana. So it is performed by pancha dwara vajjana, 5 door directing consciousness. It is always the first Chaita in the cognitive series of Pancha Dwara Viti, 5 door cognitive series. It confronts the sense object, that means it takes notice of the sense object, and it directs the consciousness stream towards the sense object. Okay. Sekarang yang terakhir, Bawanggu Pacheda. Jadi di sini
kesadaran bawangga tersebut sudah bergetar 2 kali, dia sudah mampu berhenti sehingga dia terpotong ya, terpotong di sini, di mana kesadaran bawanggu begitu dia padam di sini, maka rangkaian kognitif kesadaran sudah mulai berjalan, start daripada proses fungsi awajana di sini ya. Setelah di sini dia mulai berjalan ke bawah. Karena yang di atas adalah kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian. Ini adalah bebas daripada pintu ya. Jadi dia mulai dari Pancadhara Wajana, di mana pada saat ini pintu indera, kesadaran pintu indera mengarahkan kesadaran arus mental langsung kepada objek tersebut. Jadi di sini fungsi awajananya dilakukan oleh Pancadhara Wajana Cita. So, now after Pancadhara Wajana, Chakku Vijnana, eye consciousness, no, it arises to do this dasana function. So after avajana function, we have to go to dasana, no, seeing function. So it sees the visible object and it transmits the object to the next consciousness before it dissolves. So now after this dasana, no, we have to go to sampadichana. No, we don't do this the savana, hearing function. No, this is a smelling function. So these, no, we call this Pancha Vijnana Viti, or Pancha Vijnana Thana, no, place. So the 5 the functions are performed in this place, but only one at a time. So for the idol, we have to perform only dasana function. Then we go to sampadichana. Sampadichana, the function is performed by sampadichana chaita. We call it receiving consciousness. It receives the sense object, that is transmitted by the eye consciousness, and then it relays and it transmits again to the next consciousness. So the next consciousness would be Santirana. Santirana is the next one. So Santirana is investigating consciousness. It investigates whether the object is good or bad. Okay. Sekarang kan kita udah lihat tadi, dimulai dari Pancadhara Wajana sini, setelah ini padam ya, dia berlangsung kepada fungsi selanjutnya. Jadi karena ini adalah objek penglihatan, maka kesadaran yang muncul berikutnya adalah kesadaran penglihatan, fungsi dasana, fungsi melihat oleh fungsi. Kita melihat fungsi kan ada 5 ya, 5 fungsi yang dilakukan pada 5 tanahnya, 5 tempat di mana dia berfungsi. Jadi di sini adalah dasana, fungsi dasana kica berlangsung pada dasana tanah tempatnya. Jadi di sini kesadaran mata mulai muncul ya pada kerangkaian tersebut. Jadi dia mulai melihat objek tersebut dan memindahkan objek tersebut ke kesadaran berikutnya sebelum dia padam. Jadi begitu dia muncul, dia mau padam, begitu dia mau padam dia sampaikan ke berikutnya, yaitu kesadaran daripada sampaticana. Sampaticana tersebut juga dijalankan oleh sampaticana sebagai fungsi menerima. Jadi dia menerima objek indera tersebut dan kemudian melanjutkannya ya, mengestafetkannya ke kesadaran berikutnya. So after Santirana, so we go again. So we go to Vatthapana function. Please go up. Determining function. So this determining function is performed by Manodwara Vachana. The Vatthapana function is here. Performed by Manodwara Vachana. So what are the Vatthapana, the Manodwara Vachana, decides or determines whether the sense object is good or bad. So according to this decision, so Javana Chaita, so the next function is Javana. So Javana, the Chaita, we also call them impulsive consciousness, as they arise with great force. So they enjoy the taste of the sense objects.
So one of the 29 karma javana chetas, as conditioned by manasikara and vatapana, arises mostly 7 times. Okay. Nah, jadi sekarang kita lihat antara Sampaticana tadi masuk ke Santirana dan Votapana. Jadi di sana sebenarnya di sini mulai di Santirana dia menyelidiki baik atau tidak kan. Santirana dia menyelidiki baik atau tidak. Baru di Votapana dia menentukan baik atau tidak. Jadi kemarin ada bertanya kenapa ada Santirana baik tidak di sini. Jadi di Santirananya dia hanya menyelidikinya, dia tidak memutuskan. Dia cuma selidik, oh ini ada busuk di 2 titik, ini kulitnya bagus, dia menyelidiki. Jadi setelah dia menyelidiki ini baik atau ini buruk, dia baru berikan kepada kesadaran selanjutnya itu Motapana oleh yang ditugaskan oleh Mano Dora Wajana, dia baru menentukan iya ini baik, ya ini buruk, dia tentukan baik atau buruk. Nah, kemudian Jawana, fungsi Jawana dia mulai menikmati objek tersebut, drasa daripada objek tersebut. So Javana Cita. So normally they arises 7 times, enjoying the taste of the sense object. So when we enjoy the taste of the sense object, we like to enjoy for a long time. So we have the 7 javanas, enjoying. And after javana, the dalamana chaita. So the dalamana function must be performed. So we call the chaita performing the dalamana function is as the dalamana chaita registering consciousness. So it immediately follows javana and it arises for 2 conscious moments and also continued enjoying the taste of the sense object. So when the second, the dalamana chaita dissolve, the visible object and the Chakupasada also dissolve together because their lifespan of 17 conscious movement is now complete. So we say, visible object arise and the sense door, eye door, they arise together at the arising moment of this Atita Bhuvinga. So if you count from this Atita Bhuvinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So the lifespan of materiality is 17 consciousness moment. So now their lifespan is complete, so they dissolve together. So after they dissolve together, the Bhuvinga stream, so the normal Bhuvinga stream must keep arising, so that to keep up light. Okay. Sekarang setelah Mano Dora Wajana menjalankan tugas setelah menjalankan tugas memutuskan dia baik atau buruk, kan Jawana ini menikmati. Dan dari Jawana yang bertindak sebagai Jawana adalah untuk di alam kesenangan indriya ada 29 kama Jawana, ya. Jadi ini yang melihat. Jadi kita melihat bahwa ke dalam menikmati suatu objek biasanya kita ingin menikmati lebih lama. Ya, jadi ada 7 jawana muncul untuk menikmati tersebut. Jadi kemarin juga ada yang menanyakan kenapa jawana harus muncul 7 kali, ya kan? Ya, ada yang menanya kenapa harus muncul 7 kali. Jadi di sini Anda perhatikan kenapa dia muncul 7 kali. Nanti sudah mulai ada penjelasannya. Nah, jadi dia muncul 7 kali untuk menikmati objek, kemudian diikuti oleh 2 tada lambana. Jadi di mana 2 tanda lambana cita tersebut berfungsi sebagai mencatat kesan yang sudah dinikmati tadi, ya, dan juga sambil menikmatinya lagi. Jadi di sini 2 tanda lambana, begitu dia padam, ya, di sini dia kembali ke bawangga. Nah, jadi sekarang kita melihat mulai dari saat pertama objek itu muncul mau keluar, ya, ke pintu mata. Pada saat itu ketika dia melewati satu batita bawangga pertama, ya, di sini kita mulai menghitung dari sini sampai berakhirnya sebuah rangkaian kesadaran kita mendapatkan 17, ya. Ada 17 kesadaran. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ya. 8 di sini, 9, 10, dia 8 tambah 7, 15 tambah 2 dalam mana 17. Jadi 17 waktu momen kesadaran dilalui dan dibutuhkan untuk menyelesaikan satu rangkaian kognitif. Nah, ini sebenarnya kenapa sampai 17? Karena kita mengetahui bahwa usia daripada sebuah materialitas ya, dia juga 17 kali daripada usia cita, kan kemarin kita ada sebutkan. Nah, jadi maka kalau dia sebuah landasan muncul di sini bersama-sama, dari awal dia muncul bersama, objek muncul di sini, jadi kesadaran kognitif ini juga mulai muncul di sini ya, dan dia mengambil landasan yang baru muncul pada saat bersama-samaan. Jadi dia akan padam bersama di sini ya. Jadi dia padam sama-sama. So, no, the Buddha, he can explain the seeing process scientifically, very, very much in detail. Like for us, we think that, oh, it is, so a person, his image appears in our eye, we see that, we see him. So very, for us, what we think is just that. And for science, they say, they also say the reflected light from that person strikes the idol, and the image, the image appear, and then that is transmitted, to the, like the nervous, the nerve system, transmitted to the brain, and the brain, give the again, the effect. It sees the object. So according to here, according to the Buddha. So it's much, much more. We also regard the brain as a sort of computer. When the science, many scientists, they regard the brain as the mind. As they don't know the mind, they say, oh, the brain is functioning as the mind. And then there is the Dr. John Axel in London. He is a foremost neurologist. So he made a thorough research about the brain. And then he concluded. He said, the brain is a kind of computer operated by a ghost, he said. So by a ghost I mean not something that cannot be detected by the scientific instruments. So a computer must be controlled by an operator. Who is that operator? He didn't know, so he said it's the ghost. But now we know it is operated by the mind. The mind is greater supercomputer. So it also controls the brain. So the brain only takes notice of these data. So they may they store up temporally, but actually these data are also mainly stored up in the mental stream again, according to Abhidhamma. Because we can recall this. We can see this chaita that arises, all this. So we say in Vipassana meditation, you have to see this cognitive series. How can you see it? Well, yesterday we explained to you, the mind door is very powerful. It can see past sense objects. So why this cognitive series arising? Why that rise? 1,000 billion. So nobody can see it. And we also think, I myself think that, as the chaita rise so fast, we cannot see the chaita. And what is now all other, the meditation teachers, they also think that, only the Buddha can see it, we cannot see. Not that they think it. But when we study Abhidhamma, the intensively, so I come to know, and it's also explained, so there. So though we cannot see it, we can recall it as the past sense object. So we say, like in Pauk Meditation Center, if they can look in the mind door, they know, they see the mind door, and they can see the visible object striking the mind door and the eye door together. And then when that series, the cognitive series finish, so this series
appear in the mind door. So when they appear in the mind door, then you can examine one by one in slow motion. Just like the Premier League football game. Now I'm also a football the fan, so I like to watch them because I also play. Even up to the college, I took part in the football, playing. So I like to see it. So now, like for example, Manchester United and Chelsea playing. So they play, and very soon the ball gets into the goal, and we don't see how it goes in, who kicks it. So they immediately the television replay the slow motion, very slowly, so you can see how the ball goes. So how the goalkeeper try to catch it and cannot miss it, and it goes in. So just like that. So we can see this chatter and can even analyze what are the mental factors that associate with each chatter. And that is done in PAUK Meditation Center. So we see this as a very great accomplishment. A great accomplishment of PAUK Sayadaw. No, as far as I know, no other people, they describe like this. So before PAUK Sayadaw, the greatest meditation teacher is Ledi Sayadaw in Myanmar. He appeared about 100 years earlier. He also tried to revive the meditation. But now his disciple, when they are teaching meditation, they cannot teach. They cannot teach like that anymore. Now we are very lucky to get the PAUK Sayadaw. So though he is a disciple of the Mahasi Sayadaw and also Sri Taungong, the Upandita Rama Sayadaw, his teachers. So he tried to meditate more than them because he renounced the world, go to the forest, just remain in the forest. For now 50 years we might say. For 50 years, try to meditate. And the one thing is, our past meditation experience is very important. Like in the case of the PAUK Sayadaw, he has met previous Buddha. He has undertaken meditation there. So then when he get he learned from several teachers actually. Then he from the canon, what the Buddha taught, he know, and how to see that. Finally, he discovered. He discovered that. And as a forest monk, he is very, very easily contented. No desire of anything. So, when I came in contact with him, I am also a disciple of the Mahasi Sayadaw first. I meditated in Mahasi Sayadaw first. So when I learned the PAUK Sayadaw, so as I know Visuddhimagga and Abhidhamma very well, so I requested him, Bhante, what you are teaching is very, very important. So for a Buddha to appear in the world is very, very difficult. Now what the Buddha taught, the essence of the teaching of the Buddha is to get liberation from all suffering and to realize Nibbana. And you have to do this Eightfold Noble Path, Threefold Noble training to get to Nibbana. Now nobody can teach now. Nobody can teach now. So now what you are teaching, you are the exposing, re-expose, recover all the teachings of the Buddha. So we should make this known to the world. So in the year 2000, I propose to form international PAUK Toya, PAUK Forest Meditation Centers Federation. And he didn't say anything, just like the Buddha. When he didn't see anything, so that means he said yes. So we formed. And now, in 14 years, very quick progress now. Now, the people started to know. And the best thing is, many people can also meditate.
not only from Myanmar, from also many countries. So now the people, they accept, they try, they become to know. So now, this power meditation centers are developing very fast at the present time. Ya, sebuah rangkaian kognitif kesadaran, ya. Kembali ke teks tadi ya, tolong. Ya agak. Ya. Ya. Jadi. The same age with me. Jadi sebuah rangkaian kognitif kesadaran bisa berlangsung dengan begitu luar biasa cepat, di mana hal tersebut ya dia berlangsung dengan mulai proses bagaimana sebuah objek muncul kemudian berproses sampai kita bisa melihat objek dengan jelas dan mencatatnya. Jadi ini sebuah proses yang sangat luar biasa ya, yang kecepatannya juga luar biasa melalui sebuah rangkaian yang sangat rumit dan jelas. Jadi Buddha bisa menjelaskan ini semua. Jadi inilah yang menjadi sebuah ketertarikan ya. Bagaimana awal mula saya mulai begitu tertarik dengan Abhidhamma, ini salah satunya. Mungkin adakah di antara teman-teman kita yang dokter di sini, ada enggak? Ya, nah, kita kalau ada teman-teman dokter kita tahu bahwa dari sana saya melihat, saya mengidentikan ini sebagai neuroanatomi, ya neuroanatomi yaitu anatomi mengenai sistem saraf. Jadi pada saat itu saya melihat 2600 tahun yang lampau Buddha dapat menjelaskan proses kerja daripada sebuah rangkaian kognitif hampir mendekati proses rangkaian sebuah rangkaian kognitif daripada sistem saraf ya, sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi ketika itu ya kita melihat bagaimana sebuah objek indera masuk melalui pintu mata ya. Ketika dia melalui pintu mata, dia melalui yang dinamakan dengan melewati kornea, pupil ya, pupil kita ya. Yang di sampingnya ada dua iris yang mengembangkan dan menyempit untuk memperjelas cahaya yang masuk mengontrol. Ketika dia masuk melalui tersebut, dia melewati lensa, kemudian masuk ke dalam retina. Dari retina kita lihat dia sudah melalui satu sistem saraf dengan sistem saraf, dari satu sel ke sel saraf yang lain. Dia juga hampir sama dengan satu kesadaran, di mana satu kesadaran kita mengenal ada 3 submomen. Jadi dalam satu sistem saraf antara satu sel saraf dengan sel saraf lain, mereka berkoneksi dengan impuls yang hampir sama, yaitu adanya pangkal saraf ya yang menerima impuls dari ujung saraf di dalam sinapsnya itu, sinap penghubung antara satu saraf dengan lain. Dia jangan mengantarkan sejenis chemical itu, bisa epinefrin ataupun non-epinefrin yang disampaikan di satu penerima, pindah berlangsung, dan di ujung saraf dia pindahkan lagi dengan cara yang sama. Jadi impulsnya itu juga berlangsung, terima, berlangsung, sampaikan, terima. Jadi sebuah sistem yang sama dengan jelas dikatakan oleh Buddha ya, berlangsung sampai dia menjadi di otak ya, di otak bagaimana sebuah proses menangkap dan memutuskan. Di sini ada Wotapana ya, bagaimana memutuskan ini objek boleh kita terima, ini objek yang memberikan sebuah rangsangan yang menyenangkan, ini sebuah objek yang memberi rangsangan yang menyakitkan, tolak. Jadi di sini bekerjanya sangat luar biasa. Jadi hari itu saya berpikir Buddha pada 2600 tahun lalu tidak mungkin dia membedah manusia kan. Tetapi dia bisa melihat begitu jelas. Kedokteran baru mengetahui tentang neuroanatomi baru di abad 1920. Sekian lama yang setelah berlalu. Jadi ini di sana saya menjadi tertarik, hebatnya Buddha. Dan saya lihat, kita melihat di sini bagaimana dia berjalan. Jadi oleh seorang John Excel, seorang neuroanatomis dari Inggris ya, beliau juga mempelajari bagaimana sebuah kesadaran itu bekerja, dan kemudian mereka mentok di mana? Mentoknya di otak ya, di otak diproses. Setelah berproses di otak kan, dia merasa otak sebenarnya hanya sebuah hardware daripada komputer yang bekerja memproses.
tapi sebuah katakanlah CPU atau hardware yang bekerja di sana, dia harus ada menggerakkan. Ya, komputer juga sebuah komputer. Kita mau menjalankan sebuah fungsi, kita harus memasukkan softwarenya. Tanpa softwarenya kita tidak bisa, ya kan? Jadi otak yang manusia ini juga harus ada software yang menggerakkannya. Softwarenya apa? Enggak tahu. Dia katakan hantu yang menggerakkan komputer tersebut. Jadi otak itu digerakkan oleh hantu. Ya, ternyata setelah kita sadari di sini, ternyata yang menjadi hantu itu adalah batinnya kita. Batin kita yang menggerakkan semua proses daripada semua ini semua. Jadi kemudian sebuah proses kesadaran itu bisa berlangsung dan begitu cepat. Ya, jadi kita berpikir, ini hanya Buddha yang bisa melihatnya. Karena dalam satu sentikan jari, satu detik, begitu banyak rangkaian kognitif kesadaran dilalui dengan jumlah yang sangat banyak. Dan satu kognitif kesadaran juga ada 17 daripada momen-momen kesadaran yang harus dilalui. Sebuah hal yang mustahil untuk dilihat. Kan? Jadi kita mengatakan bahwa Buddha dengan kekuatan apa dia bisa melihat. Tetapi setelah belajar Abhidhamma, terakhir kita mengetahui bahwa di dalam pusat waktu bermeditasi, di pusat meditasi misalnya di Paus Meditation Center, kita bisa melihat bagaimana sebuah rangkaian kognitif kesadaran yang telah padam, yang tersimpan di dalam arus mental kita, ya, kita recall kembali. Kita recallnya tidak perlu harus dalam satu detik itu harus muncul 58 miliar kesadaran harus muncul pada saat itu. Kita recall satu-satu, kita lihat pelan-pelan. Ya, seperti halnya Dr. Mon yang seorang juga peminat sepak bola rupanya dari awalnya ya. Nah, cuma dulu kita nggak tahu dia taruhan nggak, itu yang kita nggak tahu ya. Dia pasti nggak ngaku, tanya pasti nggak ngaku kan. Nah, kok nggak dia bisa serius, beliau bisa berminat kepada Manchester United, Chelsea kan, beliau suka kan. Nah, kalau saya berpikir kalau nggak taruhan apakah menari kan gitu. Biasanya orang bertaruh kan, baru menari kan. Walaupun hanya bertaruh sarapan pagi pun nggak apa-apa kan, tapi itu yang daya tariknya. Nah, jadi kita ketawa, beliau nggak tahu ya, ketawa aja. Oke, nah, jadi begitu dia mengatakan dia tertarik kepada begitu ada bermain di mana bola itu saling ditendang ke sana kemari, tiba-tiba ada sebuah bola pum masuk ke dalam gawang, gol. Dia siapa yang mencetaknya kurang jelas. Ya, dia juga ingin tahu. Jadi kemudian tiba muncul flashback yang dalam slow motionnya. Kakinya bola ini bergerak dari sana kemari akhirnya dia tendang, masuk kan, nampak. Jadi kita juga dalam rangkaian kesadaran tersebut kita ada flashbacknya, kita slow motion kan dengan rangkaian VT tadi. Oh, satu kesadaran ini berlangsung demikian, maka akhirnya bagaimana sebuah rangkaian kesadaran itu dapat kita lihat di dalam sebuah proses dengan jelas. Jadi di sini juga sebelumnya masanya Pak Sayadaw ada Lady Sayadaw ya. Jadi Lady Sayadaw juga merupakan seorang guru meditasi yang juga memahami tentang Dhamma dengan baik, Abhidhamma. Namun sekarang banyak murid-murid yang sudah tidak mampu mengajar sebaik itu. Ya, banyak murid-murid atau murid-murid dari guru-guru hebat dulu sekarang tidak mempunyai pemahaman yang sangat baik. Jadi juga adanya Upandita Rama Sayadaw yang juga bermeditasi katanya sampai 50 tahun di hutan untuk mempelajari ini semua. Jadi juga di mana dikatakan pada saat Pak Sayadaw beliau juga mengajarkan bagaimana sebenarnya kehadiran daripada seorang Buddha, yaitu sama-sama sangat sulit untuk ditemui ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa pengalaman meditasi kita dari sebelum-sebelumnya ini sangat penting. Ya, kalau di kehidupan lampau kita sudah bermeditasi, di kehidupan ini juga kita akan mampu mendapatkan sebuah flashback kemampuan meditasi itu bisa muncul membantu meditasi kita saat ini. Jadi di sini Pak Sayadaw sendiri dulu juga mengikuti banyak guru ya, terakhir setelah itu dia tahu mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti apa yang diajari oleh Buddha. Jadi sekarang semua ajaran-ajaran dari Pak Sayadaw boleh dikatakan hampir sama dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Buddha ya, dan ini sangat penting karena banyak yang dikatakan ajaran-ajaran sekarang sebagai ajaran metode guru ya kan. Jadi kita harus menggunakan metode Buddha
Jadi untuk Termon sendiri dulu juga pernah belajar dengan Mahasi Sayadaw juga, ya. Jadi kemudian beliau juga sering meminta bagaimana ajaran-ajaran itu, mengatakan bahwa ajaran-ajaran dari Pak Mahasi Sayadaw sebenarnya katanya juga sangat penting, ya. Seperti halnya ajaran daripada Pak Sayadaw, ya, Pak Sayadaw ini. Jadi yang mengajarkan bagaimana segala sesuatu itu dengan untuk mencapai kebebasan itu dengan menjalani mengikuti jalan Arya Boros 8 dan mengikuti ketiga jenis pelatihan suci. Tahu kan 3 pelatihan suci, ngerti tahu? Ini merujuk kepada jalan Arya Boros 8 yang kita bagi atas 3 tingkat menjadi Sila Wisudi, ya, Cita Wisudi dan Panya Wisudi, ketiga tingkatnya. Jadi ini untuk saat ini sebenarnya sudah sedikit sekali ya guru-guru yang bisa mengajarkan dengan baik. Jadi beruntung kita saat ini bisa bertemu dengan Pak Sayadaw, di mana di tahun 2000 di Pak Autawaya Federationnya sana, di mana mereka mengajari mengenai penjelasan daripada meditasi sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Buddha. Jadi pada saat itu banyak yang menerimanya dan inilah ajaran yang benar. Maka dalam 14 tahun belakangan ini pusat-pusat meditasi Pak Sayadaw berkembang dengan sangat cepat. Bahkan di Pulau Jawa nanti ada 2 dari pusat meditasi dari Pak Sayadaw. Jadi di Medan juga ada 2 yang sedang dalam proses mau dibangun. Satu sudah sima setting, satu lagi dalam waktu dekat. Di Batam ada 1, Makassar ada 1. Ya, Indonesia udah 6, luar biasa sebenarnya, ya. So we continue now. No, so it's very good to know this Viti. No, because in Vipassana, no, we have to see all these. So now we also got stop. We also call this cognitive series Tada Lambana Vara Viti, because it terminates with Tada Lambana Citta. Now, if you know this Viti, no, very well, then the remaining Vitis would be very easy. So we go to number 2. The occurrence of Mahanta Ramana Viti. So, no, Ati Mahanta Ramana, that is, sense object of fairly great intensity, no, appearing in the idol, then we get this cognitive series. So, just like no, the first one here. So, no, you understood, no, before this begin, only Bhuvinga Citta will be arising. Now, at the first Atita Bhuvinga, now again we say in the arising moment, no, the visible object and the idol, they arise together. So that means the visible object strikes the idol, no, at this moment. Now, for Mahanta Ramana, no, we see it is weaker than Atit Mahanta Ramana. It is not distinct after one Atita Bhuvinga pass by. It takes 2 conscious moments to develop, no, the visible object to become distinct in the idol. So 2 Atita Bhuvinga pass by in this time. Now, when at the arising moment of this the Bhuvinga Chalana, then you know, no, the sense object appears, and it is a signal for the life continuum to be cut off. So again, it vibrates 2 times. Bhuvinga Chalana, Bhuvinga Pachida, and Karo. Then, as we say, it begins from with Pancha Dwaravajana, just like here, and Chakuvainya Samadechana, and then this is Santirana and Vattapana. So, no Vattapana, Santirana, Vattapana, and 7 Javana. No, so if up to this 7 Javana, if you count, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no, up to this 7 Javana. So, no, the visible object and the idol, they have lasted the 16 consciousness movement already. Their lifespan is only 1 conscious movement left. So, in this case, 2 Tada Lamana cannot arise. So, when it cannot arise, it does not arise at all. And we say the Dhalamana arise only in Atit Mahanta Ramana and not in other, we teach, we are cognitive series. So when the Dhalamana cannot arise, no, Bhuvinga Citta will arise. So we put in 1 Bhuvinga here
not to complete 17 conscious movement. So we say at when this Bhuvinga Chaita perishes, then the idol and visible object also perish, and after that life continuum will flow on as usual. Kita sudah mengetahui bagaimana sebuah ati mahantara manawiti itu berlangsung, ya. Jadi dikatakan bahwa di ati mahantara mana hanya perlu satu momen untuk menjadi jelas. Nah, tadi di teks sebelumnya kita ada mempelajari ati mahanta 1 untuk mahanta 2 sampai 3 momen, ya, mahanta. Nanti kalau yang dibawa lagi setelah 2 sampai 3 4 sampai 9. Nah, itu 10 sampai 15. Ini perhatikan, ini penting ya, angka-angka ini kadang penting. Jadi kenapa angka-angka ini penting? Yaitu menunjukkan lama daripada sebuah periode, ya. Jadi di sini 2 sampai 3 harus dibutuhkan. Jadi di sini kata kemunculan daripada sebuah mahantara manawiti ketika objek indera dengan intensitas yang hanya cukup kuat di sini menabrak pintu mata, maka 2 mahantara manawiti bisa muncul. Di mana rangkaian kognitif akan ditunjukkan. Jadi ada 2. Ketika dia membutuhkan 2 momen kesadaran untuk menjadi jelas, maka dia butuhkan 2 atita bawangga. Jadi dia sampai 2 atita bawangga, 2 momen bawangga, dia baru menjadi jelas di pintu. Nah, ketika dia 2 momen sudah dilewati, maka dia kembali ke bawangga calana dan bawanggupa ceda terputus, berlangsung seperti biasa pancadaura wajana, cakuwinyana, sampaticana, santirana dan wotapana ditambah dengan 7 jawana. Nah, jadi setelah 7 jawana biasa kita akan menambah lagi dengan 2 tadalambana. Ya, 2 tadalambana cita. Namun ketika kita melihat dari 17 sebuah rangkaian kognisi kesadaran, ketika atita bawangga menjadi 2, otomatis ini berkurang 1 di belakangnya. Nah, berkurang 1. Jadi sampai di jawana ke-7 sudah ada 16 momen kesadaran dilewati. Tinggal 1 momen aja, karena kita dalam satu rangkaian kognitif kan 17. Tinggal 1 momen. Biasanya bawangga tadalambana itu harus muncul 2 kali. Ketika dia tidak bisa muncul 2 kali, dia sama sekali tidak bisa muncul. Karena mereka selalu muncul 2 kali. Nah, ketika dia tidak bisa muncul, apa yang terjadi? Maka pada saat itu di tempat dia digantikan dengan bawangga. Ini artinya apa? Karena sebuah objek yang intensitasnya lebih jelas pasti akan menimbulkan kesan yang lebih baik. Ya, kesan yang lebih baik. Kesan yang lebih baik itu maka kita catat. Kesan yang tidak baik kita sering abaikan. Jadi ketika sebuah kesan itu begitu kuat, maka 2 tadalambana mencatatnya menjadi memori kita. Di dalam diari harian kita tercatat. Kita mencatat, jadi kita bisa. Tapi kalau kesannya nggak terlalu kuat, maka dia tidak ada pencatatan. Saya malas pengalamannya nggak berkesan kok. Buat apa diingat-ingat? Gitu. Jadi di sini hanya menikmati, ya udah lewati. Tapi karena ada masih satu sisi, ya bawangga aja yang masuk ke sana deh. Jadi di sini masuk bawangga. Jadi sampai di sini 17 kesadaran dilewati. Kita melihat kesadaran yang mencatat apabila ati mahanta objek itu menjadi jelas. Jadi tadalambana hanya muncul pada ati mahantara mana. Di luar ati mahantara mana tidak ada muncul tadalambana. Ya. So the second case, the visible object is a little weaker than the first one. So after 2 atita bhuvinga pass by, the object is not distinct yet. It takes 1 more, the consciousness movement to develop itself to become distinct. So here we get 3 atita bhuvinga. So when the sense object become distinct at the arising moment of bhuvinga chalana, then bhuvinga chalana, the bhuvinga stream vibrates 2 times and cut off. Then cognitive series arises, just like here, the same thing. But here, when the 7 javana, the dissolve, the visible object and the 17 conscious movement has been completed, so the visible object and the idol, they also perish together. And after that, as usual, the normal bhuvinga chaita will keep on arising. So these 2 viti, they terminate with javana chaita. So we also call them javana vara viti. Okay.
Sekarang kita apabila objeknya makin sedikit lebih lemah lagi. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjadi jelas di pintu menjadi lebih panjang. Tadi 2, ini menjadi 3 momen. Nah, menjadi 3 momen kesadaran. Ketika dia tahu momen kesadaran, dia berlangsung seperti biasa lagi. Jadi otomatis setelah ini berjalan sampai di jawana ke terakhir, dia sudah 17 momen dilewati. Tidak bisa dilewati lagi. Habis di sana, kemudian muncul kembali ke bawah enggak. Nah, jadi kita melihat di sini ya, hanya pada kondisi tersebut di mana kesadaran tersebut berakhir dengan jawana, ya, di sini berakhir dengan jawana, maka untuk rangkaian kognitif kesadaran yang mahanta ramanawiti kita juga boleh menyebutkan sebagai jawana warawiti karena dia berakhir dengan jawana. Yang di atas berakhir dengan tadalambana, ya tadalambana warawiti. So please go up again to the next topic. Now you can read them and you can understand them now. So please go to the next topic. So number 3, the occurrence of Prita Ramana Viti. Prita means slight, so visible object of slight intensity. It appears in the mind door or in the eye door, and then this cognitive series will arise. So Prita Ramana is the weaker than Mahanta Ramana. So in the Mahanta Ramana, we say it takes 3 the conscious moment to develop itself to become distinct. Here, as the sense object is weaker, again it takes 1 conscious moment longer to become distinct. So we have 4 Atita Bhuvinga here. So again, at the rising moment of this Bhuvinga Chalana, so the sense object appears in the eye door. So the Bhuvinga stream vibrates 2 times as Bhuvinga Chalana, Bhuvinga Upachida and Karo. Then the cognitive process will begin with this avajana, that is again the Pancha Dwara Vajana. So it would be just like here again. Pancha Dwaravana, Jakku Vijnana, Sammadechana, Santirana, and then Vattapana. So Vattapana here, the Santirana and Vattapana. Vattapana try to determine the sense object whether it's good or bad. So now, you just take the first Vattapana, up to this here, Vattapana. So as the sense object is of slight intensity, it does not appear distinctly, not distinctly. So you cannot see it distinctly. You cannot know its features precisely, and so you cannot determine whether the sense object is good or bad. So at this, and as it cannot determine the sense object whether it's good or bad, so we say Javana Chaita cannot arise. If you don't know the sense object precisely, you don't enjoy the taste of the sense object. So when the Javana Chaita cannot arise, Vattapana arises 2 more times in place of this, the Javana Chaita. And another the reason is up to the first Vattapana, if you count for the sense object, when it first strikes the eye door here. So if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Chaita. So 11 conscious movement has passed by. So if you subtract 17, the 11 from 17, you have only 6 conscious movement left for the object. So we say, the sense object lifespan is 17 conscious moment. So it can last only 1 conscious moment. 2 Dadalamana cannot arise. So after the 7 Javana cannot arise. So as we have only 6 conscious movement left, and the Javana Chaita normally arises 7 times. And again, if it cannot arise 7 times, it does not arise at all. So that is another reason. So we give 2 reasons. So Javana Chaita do not arise. And Vattapana arises 2 more times. Trying to, so we say Vattapana,
no, is performed by Manodwara Vajana, and it performs two functions. A Vajana, no, the apprehend, retake, no, that sense, re-observe the sense object, and then try to determine whether it's good or bad. So it tries to do it 2 more times. As we say, the sense object is not the distinct and not very precisely know, he cannot decide. So when Uddhavana cannot decide, 3 times, then it does not occur anymore, only Bhuvinga Citta keep arising. So we put in 4 Bhuvinga Citta to complete the 17 conscious movement, and we say the sense object and the idol will perish when the 4th Bhuvinga perishes. And after that, only Bhuvinga Citta will keep arising. Sekarang munculnya sebuah rangkaian kognitif di mana intensitas daripada objeknya ini ringan, ya, tidak terlalu kuat. Jadi di Atita Mahanta satu momen jelas, yang Mahanta 2 sampai 3 momen baru jelas, yang di sini Paritaramana 4 sampai 9 momen dia baru jelas. Nah, jadi satu-satu kita lihat yang 4 momen, ya. 4 momen. Ketika sebuah objek yang tidak begitu kuat intensitasnya, maka di sini dia butuhkan waktu yang lebih lama. Jadi yang pertama sampai 4 momen daripada kesadaran dia baru bisa muncul jelas di pintu mata. Ya, pada saat 4. Nah, setelah itu dia berfungsi lagi bawangga calana, bawanggu paceda terputus. Di sini baru berlangsung lagi rangkaian kognitif. Jadi kemudian Panca Dwarajana kembali mengalihkan pintu indera, dalam hal ini mungkin pintu mata mengalihkan. Kemudian kesadaran mata muncul lagi, cakunyana, sampatisana, dan santirana. Setelah menyelidiki baik atau tidak, maka muncul wotapana. Wotapana ini melihat bahwa objek tersebut dia punya intensitasnya tidak terlalu kuat, artinya kesannya tidak terlalu bagus. Jadi setelah itu kan harus dinikmati, karena intensitasnya tidak terlalu bagus, ya, maka Jawana berpikir enggak terlalu menarik kok, malas lah, enggak mau lihat lah, bosan, enggak ada menariknya, ya kan. Nah, jadi di sini maka Jawana tidak muncul, ya. Jadi karena dia tidak Jawana maka tidak muncul. Itu alasan pertama kenapa tidak ada Jawana. Kemudian apabila sebuah objek yang agak kabur, ya, objek yang kabur, setelah dia sampai ke pemutusan, ya, Anda putuskan. Tadi saya gambarannya kabur, saya putuskan. Siapa dia? Setelah saya berpikir sekali kurang jelas, saya berpikir lagi. Bukankah itu si Anu? Oh bukan, salah. Dia berpikir ketiga kali, dia baru memutuskan di sini. Jadi tiga kali di sini kan? Karena pada perputusan pertama dia kabur, dia berpikir ulang, ya kan? Ketika berpikir pertama pasti si Anu, ya, Antoni, pasti si Antoni. Apa? Dia botak kok kan gitu. Tapi bilang enggak, sini ada 3 yang botak, ada Dr. Moon, ada bapak ini juga botak ya. Bukan ya, berpikir lagi kedua kali. Oh bukan, itu Pak siapa? Pak Jimmy, itu Pak Jimmy. Iya Pak Jimmy, sama-sama botak kok. Iya, tapi kalah tingginya sama Dr. Moon. Tadi dia berpikir 3 kali. Oh, tapi Allah peduli deh, nggak menarik, botak aja kok, nggak usah dinikmati, ya tidak dinikmati, lewat. Jadi di sini karena udah berpikir 3 kali, waktu tinggal 4, semua jawaban udah agak mau muncul. Wotapana di sini, udahlah diisi aja dengan bawangga, kembali menjadi bawangga cita di 4, baru dia muncul, padam kembali rangkaian kognitif di sini yang tidak terlalu jelas, padam kembali ke bawangga, ya. So just like in the Mahandaramana, when the sense object is weaker, it takes longer time to develop itself to become distinct. The same thing here. So when the sense objects becomes a little weaker, so for that we write a cognitive series. We increase 1 Atita Bhuvinga in the front, and we cut off 1 Bhuvinga Citta at the rear. So to keep only 17 conscious movement.
And then when it becomes weaker again, we increase one Atita Bhuinga and cut off another Bhuinga. So we go on. So when you come to the fifth Viti, we terminate with the third Vuttapana. And in the sixth Viti, we terminate with the two Vuttapana. So we cannot reduce anymore. Because when the Dhalam, the Javana Chaita cannot arise, we say Vuttapana must arise 2 times in place of Javana. So we cannot cut off anymore. So for Prita Ramana, we can write 6 Vitis. So the most important is this one. So in the examination, usually, if you can write this one for this Viti, it's okay. Now in this Viti, if you see with what Chaita they terminate, so we have to say it is Vuttapana. Vuttapana, because Bhuinga Chaitas are not included among the cognitive consciousness. So the cognitive Chaitas begins with this, the Panchadvaravanchana, and it terminates with Vuttapana. So we call these Vuttapana Vara Vitis. Jadi di sini kita sudah lihat butuh 4 momen, ya. Apabila objeknya lebih kabur lagi, dia butuh menjadi 5 momen, 6 momen, 7 momen, 8 momen, 9 momen. Jadi ketika momen untuk memperjelas sampai di pintu mata itu makin tinggi, maka otomatis kesadaran yang di belakang harus dipotong satu supaya dia lengkap dengan 17-nya. Tidak mungkin jadi 18. Di sini tambah 1 menjadi 18 nggak mungkin. Dia hanya 17 karena dia sesuai dengan usia daripada landasannya 17. Jadi ketika dia makin kabur, di sini bawangganya berkurang 1, makin kabur berkurang 1. Kemudian sampai ke di sini, ya, yang kelima, kita lihat di sini setelah ke terakhir di Wotapana ketiga aja sudah 17, ya. Jadi tidak ada bawangga ditambah untuk mengisi dia lagi. Nah, kemudian setelah turun dari sini, di mana ketika sampai di sini, di mana setelah tidak ada jawana bisa ditambah, biasa kan ditambah Wotapana, ya, bisa tambah 2. Tapi paling minimal karena tidak ada jawana, paling minimal 2 Wotapana yang bisa, 1 Wotapana bisa ditambah saja, tidak bisa dikurangi. Sampai di sini nggak bisa kurangi lagi. Karena tidak bisa dikurangi lagi tersebut, maka di sini semua rangkaian kognitif yang Parita Ramana sudah berakhir, dan semua karena berakhir dengan Wotapana, kita lihat berakhir dengan Wotapana, maka ini kita sebut juga, boleh disebut dengan Wotapana Warawiti, ya. So when the light is dim, we cannot see the object clearly, or when the object is very far away, we cannot see clearly. So this Prita Ramana Vitis will arise at that time. And also it arises in the young babies. So the young babies, their idol is Chakupasada, and the eye base is also Chakupasada, depending on which eye consciousness arises. So as the eye base is weak in the young baby, even the sense object is of very great intensity. It does not appear distinctly. So young babies cannot see things very clearly yet. So also this cognitive series arise in young babies. Ya. Jadi sebuah objek itu bisa menjadi kurang jelas intensitasnya memang karena beberapa hal, mungkin satu jauh, kedua juga mungkin cahaya kurang, ya. Cahaya kurang kita juga melihat menjadi agak kabur. Atau juga memang landasan daripada penglihatan kita yang kurang begitu baik. Jadi kadang seperti anak bayi juga, di mana mereka setelah lahir fungsi daripada matanya itu belum sempurna sekali. Jadi dia melihat orang itu terkadang masih begitu nggak terlalu jelas. Jadi pada saat itu dia masih belum berkembang. Siapapun yang memopong dia tidak terlalu peduli karena dia belum bisa mengenal. Asal ada gerakan-gerakan aja dia merasa senang. Siapapun yang bergerak senang. Tetapi begitu dia udah jelas, dia udah mulai memilih-milih. Jadi ini karena hal yang tidak jelas tersebut, dia ini rangkaian kesadaran yang begini juga sering muncul pada seorang bayi yang masih kecil. So have an hour break for refreshing.